database, kemudian untuk sinkron database dengan aplikasi baru. Untuk pagi ini kita akan ditemani oleh Pak Madur. Beliau adalah tenaga IT yang selama ini banyak membantu kita, yang home base-nya ada di kantor Dinas Kominfo Provinsi Sulawesi Barat. Nah, untuk sesi kali ini kita akan langsung praktek yang akan dilakukan oleh teman-teman dari Puskesmas Sendana 2. Untuk berikutnya, saya persilahkan kepada Pak Madur. Kepada Pak Madur, saya persilahkan. Oke, Mas Saleh, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Waalaikumsalam teman-teman. warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mungkin saya jelaskan sedikit bahwa eh, sebaiknya apa yang kita lakukan itu, kita mengerti apa yang kita lakukan. Maksud saya adalah apa itu sinkron, apa itu backup, cara kerjanya seperti apa. Jadi, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa eh, aplikasi yang kita gunakan ini adalah aplikasi yang menggunakan sistem database. Jadi dia entah itu sebenarnya aplikasi itu berbasis web atau standalone, tetap sebenarnya itu ada sistem database yang mengkoordinir atau manage data-datanya. Nah, supaya beberapa komputer itu atau PC kita itu menggunakan satu database yang sama, maka dibuatlah server database. Server database, Bapak Ibu, itulah yang ada di servernya itu, yang PC-nya kita install itu. Nah, meskipun di dalamnya juga bisa diinstal aplikasi untuk menjalankan seperti Kansa, itu sebenarnya satu entitas yang berbeda. Jadi harus dipahami bahwa aplikasi dengan database itu adalah dua entitas yang berbeda. Jadi dia sebenarnya tidak menyatu. Meskipun bisa di dalam satu mesin yang sama, bisa di satu server, bisa di server yang berbeda, bisa di mesin yang berbeda. Satunya database-nya ada di server PC yang Bapak Ibu di puskesmas itu, kemudian aplikasinya ada di laptopnya Bapak Ibu, ada di laptop, bahkan bisa di apa namanya, di Mac, di Android sebenarnya bisa, di Linux bisa. Nah, itu yang harus dipahami dulu. Nah, kenapa kita melakukan apa namanya, sinkron database, kemudian backup database, itu karena perkembangan maksudnya karena misalnya yang paling anu akhir-akhir ini adalah apa namanya itu, yang paling ini screening. Jadi itu kan ada penambahan terus, otomatis Mas Win, Mas Agus selaku apa pemilik Kansa yang bertanggung jawab terhadap pasti mereka mengadakan perubahan atau update untuk penambahan modul-modul itu. Nah, dengan adanya penambahan modul itu, otomatis database-nya juga bertambah, tabelnya bertambah. Nah, sedangkan kita kan stand alone berdiri di server tak sendiri, jadi itu harus menyesuaikan lagi kalau mau ada fitur baru tambahan. Nah, yang pertama, yang paling utama yang harus di-update adalah itulah tadi database-nya yang ada di server, karena bertambah filenya, bertambah filenya. Istilah database itu file, kalau dalam Excel namanya kolom, kolom-kolomnya, kolom-kolom datanya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, otomatis aplikasinya juga berubah. Artinya untuk membaca tadi database yang baru atau file-file yang baru itu, misalnya tabel screening, apakah yang baru yang ada tambahan itu, otomatis pembacanya untuk database itu, dalam hal ini adalah aplikasi Kansa itu, juga mengalami perubahan. Jadi itu yang harus diperbarui dua-duanya. Nah, dalam hal pembaruan database yang ada di server itu, database yang lama kita selama kita gunakan, kemudian ada database baru yang sudah diperbaharui sama teman-teman yang ada di Kansa, itu SQL, itu kita harus apa, buat dulu di dalam server kita. Kemudian kita download dulu SQL. Ini gambaran umumnya Pak Saleh supaya teman-teman pahami.
Kita restore dulu, baru kita sinkronkan dengan database lama kita yang ada di dalam. Itu di sisi apa database. Jadi pas sudah di restore database yang baru itu, SQL yang baru sinkronkan antara struktur ya, bukan datanya, strukturnya. Jadi kolom-kolomnya yang di model baru ke model yang lama. Jadi ditambahi kalau ada kolom yang bertambah, tidak mengurangi, menambah. Jadi kemudian merubah istilahnya itu kalau di database, kalau dia filenya, modenya, misalnya dia apakah dia integer berubah ke varchar atau sebaliknya atau yang lain, itu dia berubah. Itu yang menyesuaikan, itu namanya sinkron, disesuaikan kembali dengan model database terbaru. Nah, untuk pembaharuan aplikasi sendiri sebenarnya tidak banyak dia. Kita hanya mengcopy aplikasinya, aplikasi utamanya yaitu dalam hal ini biasanya itu Kansa dan Jar. Atau kalau ada modul yang lain bertambah palingan bisa dilihat di perubahan di apa namanya di situs Kansanya di GitHub-nya baru dilihat mana yang berubah. Tapi yang utama itu adalah Kansa dan Jar. Kansa dan Jar-nya yang baru itu disesuaikan kembali di download. Kalau di laptop yang sudah pernah diinstal, nggak usah lagi menginstal lagi Java-nya, kan dia pertama awalnya bisa aja itu kita menginstal Java. Kalau untuk perbaharuan aplikasi hanya akan sejarnya. Saya kira itu mudah-mudahan bisa dipahami. Jadi yang paling pertama kita lakukan adalah sinkronisasi database baru dari Kansa untuk digunakan oleh aplikasi baru. Teman Pak Saleh, lanjut ke Lanjut Pak Madur, Dana silakan. 2. Ya, kita lanjut. Langsung saja. Kalau bisa layarnya dari Sendana 2 di share screen, kemudian dibuka tutorial yang pernah saya bikin. Nanti kita ikuti sama-sama. Nanti saya jelaskan bahwa apa yang kita lakukan itu seperti ini. Apa maksud dari perintah ini? Oh, ini maksudnya. Kalau perintahnya begini maksudnya, supaya bisa dipahami. Terus kita meremote itu, ini kita meremote servernya, kemudian ini kita meremote menggunakan Bitburst atau Puttika atau CMD. Oke, lanjut. Siapa? Siapa yang isinya yang di Sendana 2 yang share screen? Kita coba. Siapa namanya tadi? Indah atau Kiki? Ya, Indah atau Kiki. Coba Indah atau Kiki ada kendala? Tapi Pusuma Sendana 2 ada kendala tak? share screen langsung Pak Saleh. Bagus kalau kita share screen langsung mereka. Oh ya. Oke. Oke, sebelumnya kita download dulu tools-tools yang akan digunakan, yang akan membantu kita untuk melakukan sinkron. Saya kirim anu di ke chat Ini, Tumdi. ini keluar dulu nih, keluar saja dulu nih, tidak usah aplikasi, keluar ini dulu. Jangan langsung aplikasi. Saya kirim ke tutorial anu cuma di yang kebutuhan-kebutuhan. Iya. Navigat yang tadi malam, Navigat, kemudian apa ya tadi malam itu? Ya keluar Ki, keluar Ki. Tutup semua dulu layar tak. Kita mulai dari plain bersih. Halo, keluar Ki ini. Itu logout keluar, keluar Ki. Keluar. Logout dulu baru keluar. Halo. Iya, Pak. Bukan keluar screen share, keluar aplikasi. Share screen Ki kembali dulu. Share screen. Nanti ikuti saja kata-kata saya. Jam Ki, malu-malu jam Ki. Share screen.
Nanti saya kasih petunjuk ini yang diklik, ini dia. Di mana kini? Di puskesmas. Di puskesmas pakai apa? Pakai jaringan apa? Ya, Suaranya kasih keras sedikit nih. nggak ada suaranya kedengar. Halo, kasih keras suaranya sedikit di. Iya, pakai WiFi puskesmas, Pak. Oke. Enggak, maksudnya di situ providernya apa? Telkom kah? Atau apakah? Indihome kah? Ini Atau Orbit kah? Pakai apa? Halo Bakti. Aku kira ada orang minta. Nggak ada, Pipa. Itu hari nak kirimkan jak saja fotonya ibu, tapi kayaknya belum pernah beli. Nggak, apa tidak ada makanan kasih. Pantesan lambat sekali nih. Pantas lambat sekali. Sekali ya. Iya. Nggak ada yang anu Kak. Kartu Kak, kita pakai untuk ini saja dulu. Pakai TET hotspot. Bawa Iya. servernya lagi. Masuk untuk akses ke server, susah lagi pas ketik. Kita mau eksekusi pemajuran pittingannya. Nah, lihat saja. Mudah-mudahan kena pakai bakti juga. Oke. Biar saya coba lihat ya. Saya eksekusi. Mudah-mudahan bisa dipahami. Keluarin dulu saya screen tak. Nanti saya Iya, kita saya isi mas share ya. screen. Keluar mikir dulu dari share screen tak. Stop share screen. Stop share screen. Stop share dulu. Oke. Good ya. Iya. Pertama, tunggu, saya lihat. Ini punya Sendana 2. Kita lihat. Bagus juga. Aduh, duduh, pindah lagi. Iya, Servernya. Pak. Mana ini, Dik? Pindah. Waduh, tunggu, wait. Kayaknya ada pindah-pindah kabel deh ini. Servernya pakai apa? Pakai kabel atau pakai eh WiFi? Iya, anu Pak. Kabel ke anunya. Sudah Itu dikasih pindah ke kabelnya lagi ya? Ada yang dikasih pindah kabelnya ya? iya. Saya cek dulu nah. Kenapa nah? Nggak boleh. Saya tadi salah masuk. Satu. Ada WiFi-nya ya itu ya, Hanuta. Server tah. Iya, Ada Pak. WiFi-nya di. Ada Ada kayak WiFi-nya. USB di belakang. Ada kayak USB, coba. Cabut dulu itu di supaya ndak ambigu, supaya ndak anomali. Anomali kalau Oh, begini. Cabut itu yang WiFi yang kecil itu dongle yang mana itu? Ya di kayak anu belakang. USB, anu USB, anu mouse. Ada di belakang, Oh, oh iya, iya, di belakang server toh. iya. Oh Ada iya, yang dongle itu. ada didapat. Iya, yang chip kecil. Iya, Iya, Ya, iya. Pak. coba cabut tuh. Aku cabut, Pak. Iya, cabut. Harus mati. Tak. Iya, sudah, Pak. Oke, itu artinya sudah cabut. Ini kenapa begini? Saya sudah cabut karena ini juga connect di sini, ini juga connect di sini. Jadi dia pusing nanti kembalinya kemana di server. Oh, Pusing server. Saya mau lapor kemana nih? Kasih kembali kemana? Kalau ini. Itu kelebihannya manusia di pemajur di.
Kalau ke manusia dia kan bisa dikasih tahu. Mesin Mantap efek lihat. gitu ya. Jadi Pak Majul pakai putih ya. Gini. Jadi ceritanya saya mau akses server tak karena kita mau melakukan backup sama sinkron. Kita mau perbaharui struktur database. Jadi saya akses lewat menggunakan putih, bahkan bisa lewat ini, bisa juga lewat ini. Ini sama aja. Bisa juga ini sama ini kalau saya begini. Sesa kalau ini cara penulisannya tuh. Sesa 172.16. Ini kenapa pakai IP begini? Karena lewat VPN. Sesa biasanya kasih masuk email usernya. Usernya kan usernya server ini. Kemudian kalau pakai putih bisa pakai ini. Mana besar suaranya? Pakai ini Minah supaya familiar. Saya pakai ini saja. Jadi kalau kita mau akses server tak lewat terminalnya layar hitam, layar hitamnya pakai CMD saja, ketik CMD di bawah sini. CMD muncullah ini caranya sesar, kemudian simpus, IP-nya servernya. Kalau akses kita di situ mestinya di puskesmas akses berarti bukan ini IP-nya, tapi yang dipakai itu adalah IP server tak yang pakai IP yang ini 55253 karena saya di luar saya pakai yang ini, tapi dia akan mengarah ke server yang sama. SSH yes, ini satu kali di fingerprint-nya, kemudian masukkan passwordnya. Passwordnya Sendana 2 itu adalah ini dia. Klik kanan, dia paste itu masuk. Salah ya. Diganti ya apa password anunya? Servernya. Password servernya. Indah apa pas server saya indah. Kiki. Kalau baru mau masuk. Halo? Halo? Halo. Dirubah ya. Indah atau Kiki. Apa paspor Pak Anu tak? Salah. Password server tak berubah ini. Halo. Itu juga Majur. Usernya PKM Sandana 2 apa Majur usernya? Oh, usernya yang beda. Iya. Oh, ini di Admin 321. Oke. Jadi ya kan usernya tidak sama seperti yang lain. Yang biasa aja simpus ya Pak Salia. Iya. Ya jadi ini harus teman-teman pahami. Di 64 ya, 64. Oke, masukkan passwordnya yang ini. Oke, sudah di dalam. Jadi tampilan awalnya itu kita mengakses server lewat terminal atau layar hitam. Ini kelihatan. Ini usernya, kemudian ini nama servernya. Teman-teman. Oke, ini kalau begini kita berada dalam posisi folder sebenarnya. Nah, caranya mengecek itu bahwa di mana kita berada itu folder yang mana, kita ketik pwd saja.
Nah, berarti kita berada di directory home, kemudian Sendana 2. Kita ke tutorial. Mana tutorial? Ini ya. Nah, pertama, ini sebenarnya untuk memastikan bahwa kita berada di folder yang tepat. Home, kemudian usernya. Dalam hal ini Sendana 2, namanya adalah home, kemudian PKM Sendana 2. Kalau yang normalnya itu Simpus, bukan normal ya, yang biasa yang lain, terus yang kami install itu sama Pak Saleh itu home, kemudian usernya Simpus. Saya tidak tahu, yang install siapa dulu nih Pak Saleh? Saya kurang tahu. Kita di saya itu sama kita, saya tapi tidak tahu apakah saya atau kita. Iya, saya lupa nih juga. Jelasnya usernya namanya ada PKM Sendana 2. Kalau di contoh ini namanya Simpus. Oke, kita pastikan kemudian kita bikin directory backup. Apakah sudah ada atau tidak, karena ini server lama punyanya Sendana 2. Ini tutorial adalah untuk yang baru. Maksud saya kalau kita baru server baru seperti ini. Jadi kita pastikan bahwa apakah folder backup itu ada atau tidak. Caranya kita periksa ini posisinya ls -al, selalu ini saya cuma. Apakah ada directory backup? Nah, ternyata ada dua. Ada yang backup biasa, ada yang backup huruf besar. Di tutorial kita menggunakan directory backup. Seperti yang ini kita lihat. Oke. Berarti untuk perintah yang ini selanjutnya ini Kadir, karena ini adalah perintah untuk membuat folder, membuat directory, make directory backup. Karena ada, tapi kita sudah tidak usah bikin apa directory backup karena sudah ada di servernya. Oke, lanjut. Kemudian karena sudah ada, kita mau cek isinya, cek saja isinya. Ini tidak ada dalam tutorial, kita cek aja. Dengan cara bisa seperti ini, ls -al backup, huruf kecil ya, bukan yang besar. Kalau kita mau lihat yang backup besar, bisa juga apa isinya. Ternyata tidak ada isinya. Kalau yang huruf besar, ada tidak isinya? Besar. Saya tidak tahu siapa yang bikin directory ini. Ada di dalam, cuma ada beberapa. Ada Sendana 2, ada mungkin baru belajar teman-teman ini. Jadi kalau yang folder huruf kecil tidak ada isinya, yang ini. Kalau yang huruf besar ada isinya, tapi ini backup. Saya lihat, saya kurang tahu ini berdasarkan tanggal ya, 16 bulan 4 ya. 16 bulan 4. Kita tidak tahu, berarti ini tidak pernah di backup pasal ya. Oke, kita lanjut nih di perintah selanjutnya. Sekarang perintah selanjutnya adalah membuat eksekusi. Ini sebenarnya sembarang namanya, yang penting dipahami. Saya kasih nama ini adalah dia nantinya jadi perintah untuk membuat backup. Jadi kalau kita ketik saja ini baru di enter, otomatis dia buat backup database dalam folder backup. Itu gunanya itu. Jadi kita bikin caranya, kita ketik ini, copy, baru paste. Jadi ini perintah ini adalah membuat file backup.exe di folder usr/bin. Kita buat file ini dengan perintah sudo supaya bisa membuat, kalau user biasa tidak bisa membuat di directory. Kita enter. Kemudian kalau dia minta ini berarti minta passwordnya server kalau ada seperti ini. Tapi kita kasih mouse tadi Oke, kosong karena file baru. Kita mau isi apa? Kita isi perintahnya membuat backup. Nah, ini isinya saya tab dulu di sini. Nah, ini disesuaikan. User ini adalah usernya Sendana 2 untuk database. Berarti yang ini. Kemudian passwordnya itu yang sampai sini. Karena ini kan fake kodenya sebenarnya, cuma penulisannya begini. Kemudian kita ambil passwordnya itu yang ini, ada semua di catatan yang sudah diberikan. Kemudian database-nya adalah
ya sama. Nah, ini kita ganti dengan tadi namanya adalah EKM 92 yang ini. Tadi yang usernya yang ini. Server. Ini jelas saja. Perintah ini adalah MySQL data itu untuk membuka database dengan menggunakan user itu user usernya harus dulu sama dua, kemudian passwordnya, kemudian database apa yang mau di backup, kemudian formatnya apa, basic, kemudian ditaruh di mana? Taruh di home, sistem dua, di directory backup dengan nama file pada tanggal hari. Enggak bagus suara Pak Madur. Enggak bagus suara Ata. Ya hujan Pak Saleh. Oh, hujan. Oh ya. Hujan deras. Oke. Jelas nih belum Pi? Ya jelas. Kasih dekat ya. Oh, ini di copy. Kemudian masukkan ke dalam sini. Tadi yang tadi dibikin, saya klik kanan. Kita dalam file, kemudian caranya menyimpan Ctrl X, dan Y, kemudian enter. Jauh lagi suara Ata, Pak. Kemudian ini Ctrl X, Y, ketik Y, terus enter. Simpan, sudah. Selesai. Kemudian lanjut. Nah, sekarang perintah selanjutnya adalah file yang tadi kita bikin ini supaya bisa dieksekusi, maka kita kasih perintah ini. Kalau copy di CMD itu klik kanan saja. Enter, sudah. Kemudian kita lanjut. Selanjutnya adalah kita coba jalankan ya. Ini kalau sudah dijalankan, membackup. Kalau kita membackup, nggak usah lagi perintah yang tadi, yang MySQL dump. Nah, ini saja. Jadi caranya membackup, kalau buka key server diketik saja ini. Setup backup.exe. Enter. Tunggu dia sementara bikin backup. Nah, kita cek apakah dia sudah bikin atau belum. Apakah dia betul sudah bikin atau belum. Kita lihat. Dia ada di direktur backup, berarti ls atau kita masuk dulu. Ini di dalam folder backup. Ini artinya kita berada di dalam. Kita lihat di sini. Tadi baru begitu. Dia bikin pada tanggal 22 bulan 12 dan 4 jam 10.48. Ini database saya di backup. Kalau kita ketik backup, otomatis saya bikin file baru. Kita buktikan. Bikin. Kita lihat. Ada 2. Bikin 10, 9, 47. Oke ya, paham sampai di sini, teman-teman? Suara saya kedengaran enggak? Karena hujan di sini, hujan pas. Ya. Nah, ini sampai di sini satu kali dilakukan. Artinya di server itu sudah ada namanya perintah backup yang ini. Exec untuk membuat backupnya. Jadi ini adalah backup database-nya kita. Kenapa kita backup? Pentingnya backup. Kalau ada masalah, ini bisa dikembalikan. Tapi datanya per tanggal ini, per jam ini. Jadi jangan mengharap ada pernah dulu siapa itu ya.
backupnya tanggal sekian, dia mintanya datanya dikembalikan tanggal sekian. Jadi tidak lucu. Tidak lucu. Maksud saya, kalau backupnya segini, tanggal segini, jam segini, berarti data yang disimpan itu adalah sampai dengan tanggal ini. Jangan harap yang data depannya. Mungkin orang awam paham, tidak paham, saya tidak tahu juga. Karena ada yang begitu, bahwa kenapa dia menuntut data ada di dalam tanggal setelah ini. Oke ya, dari sini sampai di sini tadi sudah ada nih perintah yang sederhana, tinggal diketik ini, di enter, sudah ada backupnya. Dalam sini dia buat. Oke, kita lanjut. Oke, di tutorial selanjutnya, ini saya lihat tadi periksa tadi sudah atau belum. Untuk memastikan bahwa perintah yang backup exec ini sudah berjalan. Sudah ada. Oke. Terus, ini sebenarnya fitur fitur agar supaya server itu membackup secara otomatis per waktu yang kita tentukan. Jadi misalnya jam pelayanan sampai jam berapa kalau di Sendana 2 misalnya. Halo. Halo. Sama semua Pak Saleh ya, jam pelayanan ya, semua puskesmas ya. Sama Pak, sama, hampir sama. Oke. Tapi kok Sendana 2 tidak menyahut. Oke ya, jadi ini tutorial selanjutnya itu adalah kita membuat perintah agar supaya server mengeksekusi secara otomatis per waktu yang kita tentukan untuk membackup key. Jadi yang menjalankan ini apa namanya perintah backup.exec yang ini itu adalah mesin, bukan kita. Dari sana. Jadi mesin yang bikin, kita bikin dia otomatis jam yang kita bikin satu kali saja. Cron tab E, kita buka tab E. Masya. Oke, ya, ini kalau dia ada minta begini bahwa kita menggunakan editor apa paling mudah. Kenapa buka juga? Satu. Kenapa dia buka juga bajunya Dio? Kemudian kita taruh di posisi paling bawah. Taruh sini, kemudian ini contohnya kalau kita mau eksekusi tiap jam 1 siang, ini berarti jam 1 itu jam 13 karena dia kode formatnya 24 jam. Ini nolnya menit ke 0. Jadi kita mau kalau kita mau setting dia jam 1.30 berarti ini 0 kita rubah ke 30. Ini kalau jam 1 pas. Ini kalau perintah kedua jam 15 itu berarti jam 3 ya. Jam 3 ya. Jadi kita copy ini. Copy kita masukkan ke file ini tadi. Ini namanya cron tab. Cron tab itu kalau di Linux adalah semacam aplikasi bawaan defaultnya Linux untuk mengeksekusi apa-apa yang kita perintahkan dengan aturan yang harus dia pahami. Yang ini contohnya, ada contohnya semua. 300 exit. Nah, oke, kalau kita simpan, kita Ctrl X, kemudian Y, kemudian Enter. Ini kalau contoh ini ada 2. Jadi dieksekusi di jam 1 dengan di jam 5. Oke, lanjut. Apakah ini perlu ya atau tidak ya? Ini, oke, ada lagi fitur selanjutnya sebenarnya. Kalau ini mau dilanjut, Pak Saleh. Pak Saleh. Ya, Pak Majur, bagaimana? Apakah ini mau dilanjut ke Cloud. next cloud? Enggak usah dulu. Nah, oke. Berarti kita apa namanya? Enggak usah dulu. Nanti yang penting adalah backupnya. Sudah ada backup, kemudian sudah diotomatiskan per jam tadi jam 1. Kita lanjut ke sinkronisasi. Kita lanjut ke sinkronisasi ya.
Oke, sekarang kita sinkron. Jadi sinkron ini adalah memperbaharui struktur database yang lama yang kita gunakan dengan yang baru yang sudah ada pembaharuan dari Kansa. Ini untuk yang pertama ini adalah saya tetap tulis untuk backupnya, jadi ini tidak usah ditulis karena tadi sudah dibuatkan. Dan kita coba masuk ke sistem database-nya, servernya untuk mengecek apakah database-nya di dalam, seperti apa database di dalam, apakah ada beberapa atau tidak. Kita cek ini. Caranya kita masuk di MySQL itu adalah ini pertanyaan sudo MySQL sudo MySQL itu adalah usernya itu password. Oke, minta password. Kalau dia minta password seperti ini, berarti passwordnya MySQL tidak usah karena dia tidak ada. Tapi ini sudah ada ini, namanya itu MariaDB. Sejak tahun berapa saya lupa, MySQL itu sudah dibeli sama perusahaan yang berdagang, kalau nggak salah Oracle, ya Oracle ini ada Oracle, dan teman-teman pengembang itu sudah nggak bisa menggunakan lagi nama MySQL, jadi dirubahlah namanya jadi MariaDB. Jadi sebenarnya MariaDB dulunya itu MySQL, tapi MariaDB tetap berkembang jalur yang berbeda dengan MySQL. Oke, sekarang kita lihat database apa saja yang ada dalam server ini. Caranya adalah show databases. Jangan lupa titik koma di akhirnya. Kita lihat di servernya Sendana ini sebenarnya ada dua ini kan saya yang akan kita lakukan. Jadi saya bikin memang yang Sendana 2 ini adalah database yang digunakan sehari-hari. Jadi nanti kita sinkron dari SIP default ini ke Sendana 2. Oke, kita lanjut. Di tutorial ini, kalau dia tidak ada, karena contohnya ini di tutorial tidak ada SIP default, seperti punyanya Sendana 2 ada, berarti kita bikin. Jadi ini perintah untuk bikin database SIP default. Kemudian kita bikin. Oke. So, karena kita sudah bikin, so sudah ada. Kemudian use. Oke, sebelumnya kita upload dulu ke server database Sigma SQL yang kita download tadi. Harusnya kita download ini yang terbaru ya. Karena pikirannya tadi teman-teman yang ini yang mau Maaf ini. kita berbuat ini yang ceritanya kita ambil yang database terbaru dari apa? Oke, sudah ada. Nah, untuk mengirim dari laptop kita ke server itu, file ini, saya biasanya menggunakan Filezilla. Kita masuki server
servernya, saya pilih dia 16. Mantap ya. Jangan 4. Kemudian usernya adalah user servernya. Pelan-pelan ya teman-teman. Bilang kalau kecepatan atau kalau ada yang tidak dimengerti, bilang sih. Halo. Ya, Kalau ada yang tidak dimengerti, bilang sih. Nomornya 22. Jadi ini aplikasi ini adalah aplikasi untuk mengirim file yang kita download di laptop kita untuk dikirim ke server. Yang tadi saya mengirim file yang tadi sudah di-download ini yang zip ke server. Oke. Oke, sekarang kita cari di mana filenya tadi di-download. Ya, filenya kita kirim ke server. Ini isi servernya kita. Biasanya ada di kita, misalnya simpang aja di sini ya. Jadi kita tahu posisinya itu. Saya rename dulu ini. Atau saya kirim dulu, saya kirim. Nah, caranya klik kanan, upload. Ya, caranya upload ke server. Lihat progresnya ini. di mana tadi dibuka? Ini kalau yang ini di mana di-download? Di mana di-download? Tahu posisi baru kita berada di sini. Terus download posisi itu kita gunakan di file sudah. Download. Harganya kita upload. Dan tadi kita ceritanya kalau download dari Kansa. Kemudian kita upload ke servernya kita. Ini posisinya. Ini enggak normal karena ada 3-nya. Kita rubah nanti namanya ini. Ceritanya sini saya sekarang di laptop ini yang saya gunakan mengirim file ke server Sendana. Oke, selesai. Berarti sudah ada filenya di tempatnya home PKM Sendana. Kita cek. Kalau saya ganti nama filenya dulu ya, karena dia tidak wajar. Tidak wajarnya itu adalah dia ada ini. Karena ada dalam kurungnya. Ini kalau di Linux. Saya kasih gitu. Oke, sudah. Kita cek apakah file ini skill ada di servernya Sendana. Kita cek di sini. Kita keluar dari aplikasi ini dulu. Ketik exit. Jangan lupa titik koma. Kita lihat kita berada di posisi mana. PWD. Kita berada di home PKM Sendana 2 backup. Padahal filenya tadi berada di home PKM Sendana 2. Filenya ada di sini, home PKM Sendana. Berarti kita naik satu kali. Kita naik satu kali dengan cara CD spasi 2 kali titik. PWD. Kita periksa posisinya kembali. Kita sudah lihat PKM Sendana 2 dan kita periksa apakah filenya sudah ada atau tidak. ls min AL. Kita lihat ada enggak. Sip, lihat ini. Baru-baru dikirim. 22 Desember jam 11.04 pas 11.05 sekarang. Ya ada ya, sudah ada filenya ya. Kita berada di directory ini. Paham sampai sini teman-teman? Tapi jangan sampai saya jalan saja tidak paham. Paham enggak sampai sini? Gimana yang lain? Khususnya Sendana. Karena ini akan dilakukan berkali-kali. Kalau ada lagi update, ini akan dilakukan lagi. Download dulu, ngupload ke server. Paham Ki? Karena ini akan dilakukan berkali-kali. Yang ini. Yang sinkron nanti ini. Halo? Iya Pak, masih Pak, masih kurang Pak. Bisa langsung Pak. Jadi caranya begini. Pertama,
kita download dari tempatnya Kansa yang ini SIG.SQL kan, kita download. Sudah kita download, kita kirim ke server dengan menggunakan FileZilla. Caranya masukkan hostnya itu adalah IP-nya server. Kalau di sini saya menggunakan IP lokal, IP VPN. Kalau situ menggunakan IP-nya servernya yang tadi 192.168 yang ini di catatan ini, yang ini. Ah, iya. Oke, menggunakan itu, kemudian usernya adalah usernya adalah user server, passwordnya adalah password server. Bedakan ya, jadi ada user dan password untuk server, ada user dan password untuk database. Paham itu ah? Bedakan di situ. Jadi untuk beda user password untuk mengakses server itu sendiri rumahnya, kemudian beda user and password untuk mengakses database-nya. Dalam hal ini MySQL. Paham? Bedakan itu dua. Ini ada di sini. Jadi ini server, nah ini database. Oke, untuk ke server, saya ulangi, untuk ke server, usernya server, passwordnya server, dan portnya 22 karena dia SSH. Kemudian masuk. Setelah masuk, tampil ini di kanan, ini kelihatan direktori mana. Kemudian kita upload tadi file yang kita download dari Kansa. Kita upload ke server. Oke? Paham sampai di situ? Iya, Oke. Pak. Setelah itu kita cek di server apa betul sudah masuk atau tidak. Nah, ternyata sudah ada di dalam, yaitu SIG.SQL. Inilah yang terbaru, database terbaru dari Kansa. Oke, pastikan bahwa kita berada dalam posisi yang sama direktorinya dengan tempatnya ini SIG. Untuk dari database ini kita restore ke dalam database yang ada di MySQL yang kita bikin tadi, yaitu SIG MySQL. Sesuai yang ini. Yang tadi. Oh yang ini tutorial mana, tutorial yang satu. Oh yang ini. Oke, lanjut ya. Sekarang ceritanya database baru sudah ada di dalam server. Kita kembali masuk ke MySQL. Beritanya tadi masuk MySQL yang ini. Tetap yang ini masuk MySQL. MySQL info B. Kalau dia minta begini terpasang tampak dalam tanda apa namanya kurung kurawal itu, kurung yang segi 4, enter saja. Oh kita pakai sudo saja. Pakai sudo depan. Dengan Oke. So database kita lihat dulu. Karena sudah ada SIG default, nah itu kita gunakan. Kalau belum ada di sini tutorialnya bikin create. Yang di create itu bikin. Kita lompat. Nah, kita lompat ke sini. Kalau sudah ada, kita mau restore yang use SIG default. Use SIG default. Jangan lupa titik koma. Oke. Sebentar. Oke, kita berada di SIG default. Kemudian kita restore database tadi yang baru kita download dengan cara search SIG.SQL. Oke, kita enter. Ini proses ini sebentar adalah proses merestore database dari database baru ke SIG default. Bukan yang database itu ya. Apa namanya? Sendana 2. Karena ada database di dalam Sendana 2 dengan SIG default. Jadi ini SIG default. Oke, sudah. Nah, sekarang sudah ada ini SIG default sudah ada di dalam database yang baru dari Kansa. Sekarang kita sinkron dengan menggunakan
namanya aplikasi pihak ketiga itu Navigate. Misal dulu kalau udah ada linknya, kalau mau download ada linknya di grup, kita jalankan Navigate. Oke. Kalau masih kosong di sini teman-teman, kita bikin. Jadi kembali ke apa namanya, tutorial yang sudah. Ini kan ceritanya kalau baru kosong, Navigate-nya kita bikin connection MySQL, kita bikin koneksi. Kita bikin. Di sini kan ada ini apa? Sendana 2 kita bikin connection, kemudian MySQL, kemudian kita misalnya saya kasih nama Sendana 2. Sendana 2, kemudian hostnya dalam hal ini kalau saya yang 172.16.44.64. Kalau di sana Ki berarti ini di bawah. Kalau saya di sini, kalau dari luar 464. Oke, untuk portnya standar dan username ini saya bilang tadi, username adalah username untuk database yang ini. Yang ini. Kemudian passwordnya. Kita tes koneksinya apa bisa atau tidak. Connection successful berhasil sesuai tutorial. Oke, lanjut. Oke, baru kita oke kan. Oke, dia bikin Sendana 2. Kemudian kita coba lihat, kita masuki. Sudah ada. Sekarang kalau sudah begini, kita masuk di tools, kemudian struktur sinkronisasi. Jangan ini ya, data. Habis datanya itu. Tapi tidak apa-apa kalau salah, karena kita sudah backup tadi. Itu kelebihannya, makanya dari awal saya bilang kita backup dulu. Karena kalau kita salah proses, hilang datanya. Makanya harus backup dulu. Jadi yang kita lakukan adalah struktur synchronization. Sinkronisasi strukturnya saja, bukan datanya. Oke. Kemudian kita lihat, ini penting di sini, kita lihat yang mana yang sumber sinkron, yang mana tujuan sinkron. Kita lihat Sendana 2 cocok, kemudian skemanya yang mana kita lihat, berarti secret default, kan ini terbaru. Jangan dibalik ya. Kemudian targetnya adalah Sendana 2 sama, kemudian skemanya adalah Sendana 2. Nah, Sendana 2 ini karena database yang sehari-hari kita pakai. Paham sampai di sini? Ada pertanyaan? Baik teman-teman, Ya. ada pertanyaan di chatroom Pak Madu. Ini intinya. Oke, wait. Ada pertanyaan di chatroom. Oh, oke. Wah, ini. Saya belum sebut tadi ya tujuannya apa ya. Jadi gini, tujuannya sinkron database adalah untuk mengambil format data baru dari Kansa, dari aplikasi baru. Jadi saya bilang tadi kalau ada penambahan dari Maswin atau dari Kansanya itu kolom-kolom database-nya, misalnya apa ya? Misalnya datanya atau tabelnya screening apakah yang terbaru yang belum ada, screening obesitas misalnya. Misalnya kan ada kolom-kolomnya itu, kayak misalnya bikin data di Excel itu ada kolom-kolomnya, nomor, uraian, kemudian penyakit atau apa. Yang itu kan sebelumnya tidak ada, misalnya sinkron aplikasi sebelumnya tidak ada misalnya screening obesitas. Terus Mas Agus bikin modulnya yang di dalam Kansa untuk screening obesitas. Otomatis dia bikin juga database-nya. Database-nya itu namanya tabelnya, ada tambahan tabel. Nah, kan tidak mungkin otomatis di aplikasi tadi database tak berubah itu. Tidak, karena itu di servernya kita di Puskesmas. Jadi bagaimana caranya menyelesaikan? Nah, kita download yang terbaru dari Kansa, baru kita sesuaikan yang apa yang di dalam. Inilah yang kita lakukan, namanya sinkronisasi, disinkronkan. Oke Pak Idai, bisa dipahami apa gunanya sinkron? Siap, Pak. Masih belum Siap, jelas siap. kira-kira penjelasan saya? Sangat jelas.
Oke, jadi itu tujuannya ya database-nya. Jadi ada penambahan baru, kemudian ada penyesuaian. Kemudian kalau yang Ubuntu sama, Ubuntu sama. Mau Ubuntu sebenarnya Linux sama semua aja Pak. Untuk server. Untuk server punyanya itu, Enggak, Pak. sama kan makanya saya itu Kak Tutara sebenarnya selalu pakai terminal sama sama Ji. Terminal itu karena Ubuntu itu sama apa namanya Linux Mint itu satu turunan Ji. Linux Mint itu turunan dari Ubuntu turunan dari Debian. Jadi sama-sama jadi Debian semua. Kalau misalnya lain kayak CentOS sama Ji Pak, enggak beda jauh. Paling tambah kode Y atau apa namanya dia itu CentOS apa ya? Yam. Kalau di Debian namanya Deb, makanya kita Deb pakai Deb. Sama Ji Pak. Kalau ada masalah ingin bertanya, salah saya bantu Ki itu kalau perintahnya kalau pakai Ki OS yang lain. Oke masih ada Masih ada pertanyaan, teman-teman? pertanyaan sampai di Silahkan. sini. Ini intinya. Jadi ini intinya. Nah, kalau sudah begini, di sini prosesnya agak lama karena dia harus menyesuaikan. Dia membaca yang target, baru dia kirim ke ini. Compare ya, ini terus baru kita compare. Baru mengkompromikan. Mudah-mudahan tidak lama. Ini biasa yang lama. Sambil ini apa yang bisa dilanjut ke yang lain kita lanjut. Tunggu saya lihat. Dan sinkron sampai sini. Nantinya ini akan kelihatan kita centang aja kemudian deploy. Nanti ada pilihannya kalau cari perintah ini continue error. Kalau ada error nanti itu kalau dalam hal ini tidak ada error mungkin karena sama-sama masih yang versi baru. Tapi meskipun ada pembaharuan, palingan itu yang error bukan penambahannya, tapi dia tipe tipe apa namanya filenya. Ada bisa kayak pacar berubah integer kah atau apa itu aja sih. Tapi strukturnya tetap masuk itu. Execute ini dieksekusi, kemudian selesai. Yes. Izin Pak Madur, ini kan Ya, agak lama prosesnya karena kita menembak di dari luar. Mamuju ke Sendana Ya, 2 toh. ya. Bagaimana kalau kita lanjut Banggai Eh, 1 yang tadi malam? Kan ini kan sudah tahapan ini. Oke, bagi satu. Mana nih? Ada Saya Wiwin. keluar dah. Ya, Ada Wibin. Saya keluar dari share screen. Wiwin, Kak, bisa kita contohkan proses ini sinkron Kan di oh puskesmas gitu toh? puskesmas kita? iya, tapi masih sebentar aja masih stay ini. Oh iya, biar mi kasih betulkan saja. Iya, anu Miki. Share Miki tampilan anunya. Nggak bisa, Pak. Oh, kenapa? Nggak bisa saya share screen. Oh, iya, iya. Oh, saya kira enggak bisa. Anu, bisa Mi. Bisa Mi, Win. Oh iya, Pak. Iya. Saya sekarang buka akses screen. Kalau ada yang bertanya, langsung saja bertanya teman-teman. Oh, tahu gua mau Mau selesai selesai. kali. Hanya yang sudah mau selesai sedikit. Nah, sekalian sambil kalau untuk update aplikasi, sisa di-download saja yang aplikasi terbaru dari Kansa. Mau download semua atau ada beberapa amannya sih download semua bisa aja langsung. Yang di drive itu. Baru sesuaikan kembali database-nya. Bukan database. Mas Wing harusnya enggak kasih nama database itu karena biasa orang salah paham yang database XML dengan database MySQL itu. Maksudnya itu tidak iya sih kalau mencari ya database namanya tapi sebenarnya bukan database itu maksudnya itulah setting database setting XML sebenarnya setting XML Kansa bukan database namanya itu tapi setting XML Kansa. Ada yang bertanya yang lain kira sambil ini biar bukan yang ini materi ini biar bukan yang berhubungan dengan server tenisnya tapi teman-teman. Oke, teman-teman silakan. Ada yang mau ditanyakan? Oke, ada bertanya, Iksan. Pak, maaf Pak, bisa kan saya akses server Kansa tadi?
akses server sertifikat misalnya satu pakai komputer rumah Pak, bisa. Kalau mau belajar, ini kan di Sendana satu. Siapa lain namanya dari Pambuan? Aidillah, masih di situ Aidillah Pak. Dana satu itu beda Pak. Hah? Ya, oke, maksud Beda. saya begini. Kalau mau belajar, karena sebenarnya itu bisa kita bikin di Rotortak sendiri. Aidillah itu bikin sendiri. Coba belajar kita dari situ. Atau nanti saya bikinkan tutorial, bisa lah. Oh, iya. Ya. Tapi kalau mungkin cepat sambil ini Aidillah itu tahu. Dia sudah bisa, bahkan dia bisa bikin user untuk beberapa itu dia. Intinya kan sebenarnya kan bukan cuma untuk kita, tujuannya nanti itu kan untuk bisa VPN itu serta juga atau apakah kebutuhan di luar misalnya sementara jalan atau apa terus ada yang mendesak di server mau dilihat bisa akses server tak Atau akses dari push to macam itu untuk melayani. ya itu Kalau kita mau pakai. sebenarnya banyak jalan mau lewat itu mau lewat websync Itu yang web link ya Pak. ya harus diinstal itu diinstal di server tak itu websyncnya. Oh. Yang tadi mana Kalau pakai ada Mas waktu, Agus? kalau ada waktu bisa juga sih Pak Saleh. Mudah-mudahan kalau teman-teman masih bisa setelah zuhur, saya harus kondisi dulu baru. Ini ada website, saya punya ya. Ini ada semua tutorial Pak kalau mau kita belajar. Cuma saya bisa sampai jam 12 cuma lebih karena ada mau urusin ini bikin. Ya sama kayak juga. Bisa seru satu Pak besok. Itu ada pertanyaan Ada lagi? Mana ada lagi pertanyaan? di chat ada pertanyaan. Oke. Tadi malam cocok nanyakan ini. Itu di Anu chatnya misalnya. Izin Pak, terkait screening diaplikasikan. Sebagaimana caranya untuk mengetahui berapa jumlah yang di screening hari itu dan hasil screeningnya. Mungkin Mas Iman bisa jawab ini atau Pak Saleh. Oh, saya siap-siap dulu, saya buka dulu laptop karena enggak di laptop ini. Saya siap. Oke. Yeah. Kalau aplikasi kembalikan sama ahlinya. nanti saya share juga nomornya. Izin Bu Eki, saya share nomornya Pak Agus ya. Kita langsung juga konfirmasi ke beliau. 0852. Tidak apa-apa, tetap ditampung pertanyaannya Ibu. Meskipun dari mana Ki. Ini kan ilmu itu harus dibagikan. Tanggung jawab yang punya ilmu yang dunia akhirat itu harus membagikan ilmu. Sudah tadi backup database Pak. Sudah? Kenapa Win? Backup database sudah tadi dijelaskan. Cara backup Terlambat aku masuk Win. lambat Pak. Kalau anunya Wiwin kan aman kita Win, enggak Iya, membackup otomatis Win. Ya, otomatis nih. Anu saja perhatikan Wing, itu yang centang hijau. Coba Itu backup satu kali di. coba masuk ke servermu. Coba keluar sebentar Wing. Coba masuk ke servermu. Coba keluar dulu. Saya jawab dulu nih, Ibu Eki di. Iya, jawab Miki. Tapi Ibu Eki kalau untuk mengetahui berapa jumlah di screening, secara saya belum fix. Saya tahu saya ini anunya belum pernah cek toh. Tapi kalau mau sambil menunggu konfirmasi dari teman-teman yang lain, dari bisa cek juga ke Mas Agus Budiono, beliau yang memang pakarnya Kansa untuk puskesmas. Tadi malam beliau narasumber di ini terkait masalah screening. Untuk sementara itu Bu, terima kasih. Oh iya, siap Pak. Ya, sudah, silakan. Ya, lanjut. Belum Silakan. bisa kita update temuku Pak. Masih 8 screeningnya. Ya tunggu sebentar baru. Ya. Nah, ini yang kita lakukan untuk mengupdate itu semua. Coba matikan dulu Win, Paham, supaya dilihat progresnya. Matikan layar Win. Masih ada proses selanjutnya ini nih. Oke, selanjutnya share screen. Mungkin selesai itu. Ya. Ini belum selesai prosesnya. Sampai di sini belum selesai. Makanya tadi ditanya itu, Indah, kalau bisa ke dari puskesmas, cepat ke ini prosesnya yang ini, coba Madur.
Yang ini. Yang ini cepat kalau kita dari puskesmas. Tapi karena Pak Madur dari Mamuju, kondisi jaringan ta juga kurang tidak standar menurut saya toh. Jadi Iya. agak lambat Ki. Karena butuh apa istilahnya Pak Madur? Butuh penghubung Ya, ke kalau dia WiFi. cepat dia karena dia langsung di anunya puskesmas. Pak Naviket ini Ya, gimana? Ada aplikasinya di grup ada juga. Itu jangan terlalu sebar teman-teman ya, dipakai saja. Oke, yang Wing apa tadi? Kau tanyakan Wing. Saya coba remote anunya Wiwin ya. Mudah-mudahan bisa. Remote desktop. Oh, selesai kayak ini Pak ya. Apa nih? Selesai muka? Nah, wait. Coba mana? Iya Pak, iya. Coba layar. Ini. Oke, sekarang sudah tercentang semua. Coba scroll ke bawah. Win. Coba klik itu deploy script. Coba deploy script. Coba lihat. Yang saya coret ini. Sudah. Kembali lagi DDL comparison. Oke, kita lihat. Kemudian deploy. Deploy Win. Bukan, yang sebelahnya dulu. DDL comparison. Ya, baru deploy. Bawa kanan. Enggak. Ya, deploy nih. Kanan bawa. Kanan bawah. Kanan bawah. Itu deploy di bawah. Deploy ada di bawah deploy. Ini. Bukan di bawah, kanan bawah. Iya. Oh, Kemudian klik itu yang continue on error. Oke. Coba execute Mickey Win. Execute. Iya. Woi, mantap ini. Banyaknya, berarti lama sekali nungguin di. iya, Pak. Mantap, no error, 100%. Close, selesai. Kau punya selesai. Database sudah ada masalah, sudah terbaru. Nah, sekarang Jadi maksudnya dia selesai ini, tutup ini. Untuk database selesai. Sekarang aplikasimu. Sudah download terbaru, aplikasi terbaru? oh download lagi Pak. Enggak, tadi malam enggak di-download kah? Oh belum Pak. Ya, download yang terbaru. Kemudian sesuaikan Miki database XML-nya yang dari anu lamamu ke yang baru. Paham maksudnya, Win? Jadi isinya di dalam itu dah jangan filenya nah karena biasa juga Mas Win ada tambahannya di dalam itu database XML. Hidup baik itu biasa kalau Iya. Ya, sekarang teman-teman database-nya kalau sudah begitu tadi berarti database sudah database terbaru. Tinggal sekarang adalah aplikasinya, aplikasi terbaru juga untuk membaca itu. Karena kalau tidak sesuai itu ada celup itu. Super. Iya. Yang Windows. transfer saja klik kanan itu ditanda titik 3. Ada di sebelah kanannya itu, jangan masukin. Sebelah kanan. Ya. Download.
Oke. Ya. Nah, nanti kalau sudah di-download itu, yang disesuaikan itu adalah database.xml-nya. Ambil dari kembali setting yang lama tuh. Kemungkinan Jangan gagal timpa filenya, nah. kemungkinan gagal ini karena itu Apa? anu email yang Anda pakai. Coba kenapa itu merah? Enggak, Coba enggak, ganti mail. enggak, 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 tahu, enggak jalan itu juga. aja. Oh, jalan aja. Jalan. Bukan itu. Jangan ditetes itu. Coba Indah juga download Miki, tapi lama kapan kita itu? Iya. Kalau lama kalau kemajuan ini ke Bangga satu, kopi ini kayaknya Iwin. Ya, aplikasinya. Ya kan di flashdisk stop, flashdisk 01. Biar saya yang compare ini yang database strukturnya. Ada Ji. Itu Jiwin. Kalau sudah itu begitu Ji. Eh, Apa lagi? maksudnya kalau sudah ini Kalau sudah ini sudah di-download, ah, ya diekstrak tuh, cari hmm, di dalam setting database.xml, disetting kembali database sesuaikan dengan setting database XML yang aplikasi Lamata. Jangan ditimpa nah. Isinya juga jangan ditimpa. Yang isiannya itu yang biasa isinya kulakukan isinya database Excel yang baru, yang lama. ini, Iya, yang lama. yang lama diambil ke yang baru isinya. Oh, iya. Yang nilai-nilainya itu jangkit, langsung isinya kita copy paste. Oh, Contoh, bukan isinya, maksudnya coba buka copy Ki, data. coba bagi database XML tak satu, coba buka Ki. Buka Ki satu. Sembarang biar yang lama. Iya, sembarang. Iya, masukin. Setting. Database XML. Nih. Buka Ki. Buka. Ah, yang kita sesuaikan itu yang ini yang di dalamnya itu key host, yang dalamnya itu yang kode-kode itu, yang ya yang itunya. Jangan kita langsung copy ini dari yang lama terus kita timpa masuk ke dalam baru, bukan isi-isinya ini yang kita sesuaikan kembali. Apa yang kita pernah rubah termasuk di case satu sehat, termasuk ke bridging BPJS, kan ada di bawah-bawah tuh settingnya Oh, berita. iya. Ah. Paham tuh ya. Itu kita copy itu. Oh, ini Jangan yang ini. ya Oh, yang ininya jangan kita yang merubah. penting-penting saja Pak Ji. Yang Ya, yang penting yang pernah kita rubah itu oh iya iya. ingat Ki dulu. Ya. Tapi Yang bisa lain. dibantu maksudnya yang ini. Ku copy kembali yang ini. Iya bisa. Ini Oh iya. isinya kita ambil kembali isinya. Isinya Oh, nah. oh iya iya. Sabar tambah isinya. Jadi, Oh, Pak Maduro, 92 tahu komen. wait. Apa nak bilang? Sabar kini, bagaimana masuk di sini Pak? Yang cepat download. Hah? Setengah mati gitu kalau di Mana sini cuma masuk di download. sini Pak? Ente Pak download di bagaimana masuk di sini? Maksudnya yang download ya? Oh, bisa download Ya. pakai di Pak Maduro pakai Pakai Tetris saja di iya, Tetris pakai Tetrim, data kamu. pakai HP tak bisa. Iya. Masih berjalan anu tak? Baru seperempat kayaknya ini. Karena pas sambil menunggu, ada responnya Pak Imam terhadap Sementara nanti tahu, cari dulu. Sabtu. Ya siap nih beda. Oke. Lanjut. Kasih mati dulu kan usah layar Pak Maduro. Pak Awin. Wiwin, oke. Pak Imam mau merespon dari Sabtu. Oh iya, sebentar. Ini. Halo, cek. Kedengaran jadi? Dengan, wih, keren Aman, banget. aman.
Kalau untuk yang screening, saya enggak tahu ini aplikasi kayaknya sudah lama, Min. Oh, Mas, yang sudah lama. Biar nih. Kalau misalnya untuk screeningnya, misalnya saya kasih dulu pasien di sini, saya daftar dulu. Misalnya dia di sini klaster. Nah, kalau sampai sudah dirawat jalan, kan nanti di sini di namanya, di pasiennya, diklik kanan data rekam medis screening. Nah, misalnya dia screening ini screening TB. Ya, screening TBC kan nanti ada banyak. Kalau dia screening TBC kan ini di input dulu, misalnya siapa pegawainya, terus di sini diisi berat badan, diisi dulu datanya toh, misalnya berat badan misalnya 60, tinggi badan 155, lingkar perut misalnya 55. Nah, ini kan di sini ada anunya, interpretasinya di sini langsung muncul kalau datanya sudah kita kasih masuk di sini. Data tinggi badan misalnya 160, berarti ada di sini kelebihan berat badan, anunya apalagi namanya? Kesimpulannya. Nah, nanti itu di bawah kan di sini ada pertanyaannya. Nah, misalnya kalau ini pernah terdiagnosa TB, misalnya iya, kapan? Misalnya 1 bulan yang lalu, misalnya. Nah, di sini apakah Anda merokok? Misalnya perokok pasif, ya iya, karena ada mungkin keluarganya yang merokok, jadi kan dia pasif. Nah, nanti kan ini diisi sesuai dengan jawabannya si pasien. Nah, nanti di sini akan ada kesimpulan hasil screening, bukan terduga TBC. Kalau misalnya ini ini anunya, misalnya dia pertanyaannya terduga TBC, berarti dia ada beresiko TBC. Nah, setelah ini hasil inputannya selesai, kita input semua satu-satu. Sekarang kan kita tinggal simpan. Nah, di sini anunya ini. Nah, di sini di bawah akan nanti ada di menu juga di sini screening rawat jalan. Wah. Nah, lain. Sorry. Screening apa tadi itu? Screening TB, screening TBC. Nah, nanti di sini, nanti akan kelihatan. Jadi tinggal di setting di sini, misalnya dari tanggal berapa kita mau lihat siapa yang sudah di screening TBC, nanti akan muncul di sini. Ini kan tadi saya sudah screening, jadi dia akan muncul. Awalnya kan tadi tidak ada di sini, jadi nanti pengolahan datanya nanti akan kelihatan semua. Yang penting semua sudah di screening, nanti akan muncul datanya di sini. Kalaupun misalnya mau ini formulir screening TBC-nya. Nanti ini hasil screening TBC-nya kalau misalnya mau di print. Untuk kumulatifnya Pak Imam, bisa enggak di print keseluruhan orang-orang yang sudah pernah di screening data kumulatifnya? Kalau setahu saya itu kan ini maksudnya baru satu screening. Kan beda-beda petugasnya nanti, misalnya petugas TBC beda, petugas screening yang lain
beda semua kalau misal Oke, untuk screening ini saja. Coba cetakannya untuk itu saja bisa enggak? Coba ini tadi. screening TBC ini. Coba. Ya ini. Ah, Itu cetaknya di bawah untuk apa itu Pak ini? Itu di bawah. ini Cetak. cetak Ya. registernya ini Pak. Tapi mestinya ini muncul semua toh. Kalau ada beberapa Ya, nanti muncul. Ya ya. ini bisa. Tapi untuk TBC saja yang ini, screening TBC Ya saja. paham. Ya, Karena kan karena judulnya kan TB. ada banyak Ya, banyak ya, screening, ada screening TBC, ya. ada screening jantung. Jantung, iya. Ya, gitu kira-kira. Ini itu kira-kira. Cek. Bagaimana Bu Eki? Ya, siap. Kaca-kaca saja ada Smortanu tahu. Ada semua di dalam kayaknya. Iya, hanya enggak dapat iya. menunya. Iya. Tapi aplikasi kita sudah update. Belum terupdate. Oh, per tanggal berapa Bu? Iya, belum terupdate kayaknya Pak, karena ini saya lagi di rumah, enggak tahu juga, saya belum koordinasi dengan petugas ini di loket. Oh, Mohon maksudnya izin Pak, saya lagi pertanyaannya, yang diupdate kan kami ada beberapa komputer yang dipakai di puskesmas. Nah, masing-masing PC itu harus update masing-masing atau bisa satu saja atau bagaimana? Iya. Ya Pak Madar silakan. Ya. Untuk aplikasi pada dasarnya sebenarnya satu-satu, harus satu-satu Bu. Karena namanya juga aplikasi berada, ini kan aplikasi standalone bukan aplikasi web based. Jadi masing-masing berada di PC di mana aplikasi itu dijalankan, jadi berarti harus satu-satu Oh, jadi di masing-masing update. PC memang harus Iya, update ya Pak ya? iya, yang Iya. aplikasinya, bukan database-nya satu kali saja ya di server. Iya. Yang kita lakukan ini satu kali saja, sudah diupdate. Nah, mengenai teknologi sebenarnya ada cara untuk kita tidak perlu mengupdate satu-satu. Oh iya. Dengan cara itu bisa untuk sharing file namanya, kalau di Linux namanya Samba, bisa juga kita memanfaatkan aplikasi pihak ketiga namanya Nextcloud. Jadi ceritanya itu kita simpan file yang kita pakai aplikasi itu di server. Jadi yang di client itu hanya menjalankan saja, tapi filenya berada di server IDC. Itu bisa satu kali Bu, bisa satu kali. Nanti mungkin kalau ada waktu saya bikin lagi tutorialnya. Doakan saya umur yang panjang karena banyak kerjaan. Nanti dibikinkan tutorialnya, bikin satu kali update di server, kemudian di klien hanya menjalankan saja. Kita tidak apa-apa di klien. Bisa Oh seperti iya itu. Pak. Ya. Pada prinsipnya adalah aplikasi itu harus satu-satu, karena di mana dia berada di situ dia diupdate. Berapa komputer tak di sana? Banyak ya? Eki banyak ya? Iya, Banyak komputer yang mau diupdate ya? Banyak ya? ada banyak Pak, karena di masing-masing ruangan kan. Gitu. Ada 10 20? Enggak sampai, mungkin ada enggak berapa ya? Ada berapa? Iya. Mungkin di 10. Tapi Harus. kalau server tak apa Bu? Server tak pakai apa? Linux. Servernya pakai apa itu di anu di puskesmas? Bisa semua aja pasal mau pakai Linux mau pakai Windows bisa. Kalau di Windows namanya file sharing, itu dia bisa. Suara kapan lagi IP-nya? Kalau di Linux Pak pakai apa Ki? Pakai apa rencana mau kita bikinkan tutorialnya? Bisa pakai Nextcloud, bisa pakai Samba Share, punyanya Linux itu Samba Share bawaannya, Samba Share, Samba File Share. Oh iya. Bisa juga pakai Nextcloud, misalkan ke Nextcloud yang server bisa juga. Banyak cara Pak. Teknologi sekarang banyak sekali berseliweran. Cuma kita saja manusia yang tidak Ya, kuat kalau di rumah sakit kan biasa itu dia pakai Nextcloud karena mungkin tak 100 berapa itu banyak komputer. Iya. Kalau di pakai Nextcloud. Iya, pakai Nextcloud. Enak sekali. Sama dengan Nextcloud-nya kita. Anunya Sendana 2 masih setengah confirm database. Kita sampai jam 12 ya, karena jam 12 zuhur. Lagi Bapak Ibu, kalau ada bertanya bisa. Sendana 2 Pak. Ya. Apalagi masih ada? Hasil lab tidak bisa tampil Pak, bagaimana itu? Pak Imam?
Pertanyaannya petugas lab di Ah, sana. Pak Imam. tapi sudah ceritanya sudah diinput hasil labnya. Iya Pak, tapi tidak kelihatan hasilnya. Iya, maksudnya dia mau tahu, Pak Imam mau tahu prosedurnya seperti Ya, apa. cara jangan sampai tuh salah 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 menginput anunya apa? Salah caranya menginput si petugas labnya. Makanya ketika dokter mau buka pasiennya tidak kelihatan. Saya share screen dulu sebentar. Iya. Hasil lab, hasil lab, hasil lab. Ini kan pasien dirawat. Ini kan pasien dirawat rawat jalan. Nah, ini kan sudah dirawat jalan. Nah, sekarang ini cerita alurnya dokter minta hasil lab. Minta ini. Jadi ini dokter permintaan lab. Nah, nanti ini diisi misalnya demam. Dokter misalnya mau minta dia mau diperiksakan apa di kolesterol. Ini dicentang. Nah, nanti dokter misalnya mau minta ini diperiksa kolesterol totalnya. Oke. Setelah itu dokter ini dokter menyimpan. Diklik yes. Oke, proses simpan selesai. Jadi nanti di komputernya si di lab itu dia buka di sini permintaan lab PK. Nah, di sini sudah ada OR pasien atas nama ini dia mau diperiksa kolesterol totalnya. Jadi orang labnya dia klik di nama di pasiennya, terus dia ambil sampel, kemudian disimpan. Oke, sudah ada ambil sampelnya. Setelah itu kan setelah diperiksa sudah keluar hasilnya, sekarang diklik lagi nama pasiennya, terus klik hasilnya. Nah, di sini ini lembar untuk menginput form untuk menginput hasilnya. Jadi diisi dulu nama petugasnya. Siapa petugas labnya. Terus nama dokternya, dokternya. Ini kalau di rumah sakit kan ada dokter PJ-nya lab. Ini dokter perujuk yang merujuk. Nah, di sini di lembarnya ini akan ada hasil. Misalnya hasilnya misalnya 200. Nah, biasa di sini Bu, Pak, setelah dia 200 ketik hasilnya begini, dia tidak enter. Kalau sudah berubah jadi merah juga ini berarti sudah, atau diklik saja di luar di sini jadi sudah 200. Jadi kita klik setelah hasilnya ini sudah diketik, kita klik simpan, diklik yes. Proses simpan selesai. Nah, nanti dirawat jalan dokternya kembali pasiennya kembali ke dokter. Ada di sini di riwayat pasien. Nah, di riwayat pasien ini riwayat perawatan. Nah, ini sudah keluar di riwayat perawatan ini hari ini tanggal 22 ya ini. Karena tadi sudah di screening TBC,
hari ini tadi, maka muncul di sini tanggal ini, tanggal 22. Hari ini screeningnya. Nah, ini pemeriksaan lab PK. Dia kolesterol, hasilnya ini. Nah, muncul di sini 200 sesuai dengan hasilnya tadi. Oke? Ya, Pak. Terus bagaimana caranya menambahkan pemeriksaan lab? Nambahkan pemeriksaan lab. Iya, Di katanya sini mau diklik di sini untuk menambahkan item pemeriksaannya, diklik di sini di menu. Nah, nanti klik yang ini apa? Kaca pembesarnya, terus tarif lab. Ini ada tarif lab. Nah, ini ada semua di sini tarif labnya. Nah, nanti kita mau kalau misalnya mau tambah tuh ya kita tinggal tambah. Misalnya apa nama pemeriksaannya. Atau misalnya ini ada mau kita tambah setelah ditambah di sini protein urin, klik kanan di sini. Ini template laboratorium. Nah, di sini kalau mau kita tambah anunya, misalnya ada ada item lagi di sini, kita bisa tambah di sini. Nah, tambah misalnya pemeriksaan apa, misalnya dalam item misalnya kan ini tadi item protein urin. Nah, hasilnya kan negatif. Nah, kalau mau tambah lagi kan kalau misalnya pemeriksaan misalnya golongan darah namanya nama misalnya di sini itemnya toh pemeriksaan golongan darah. Nah, kita tambah dulu. Misalnya golongan darah. Golongan darah misalnya. Nah, golongan darah. Setelah itu kita simpan. Ini jangan lupa ini PK pemeriksaan klinis kalau di puskesmas. Nah, nanti di sini ada golongan darah 1 ini. Nah, klik kanan di sini, klik template laboratorium. Nah, nanti di sini kita tambah misalnya pemeriksaan misalnya golongan darah misalnya A. Nah, nanti di sini satuannya apa? Nanti kita isi di sini. Kalau mau tambah lagi, nanti tambah lagi di sini golongan darah B. Misalnya ini nanti kan orang labnya yang tambah. Nanti kita isi ini satuannya apa, nilai rujukannya, nilai normalnya. Nilai rujukan nilai rujukannya yang apa lagi namanya biasa ada rendahnya, tingginya. Nah, itu kalau di lab, orang lab pasti tahu lah. Nah, tinggal disimpan. Nah, nanti diklik yes. Nah, nanti di sini kalau pasiennya lagi mau di permintaan lab. Nah, nanti dokternya di sini misalnya dia cari nah, ini kan ada golongan darah 1 tadi yang saya sudah bikin barusan. Ini dicentang. Nah, nanti akan muncul di sini item-itemnya. Dia minta apa. Begitu, Bu. Maaf Pak, bisa diulang dari awal, baru gabung ini petugas lab Puskesmas Dana 2. Oh, mulai dari sudah ada di Zoom? Iya Pak, Oh ya. dari pertanyaan pertama tadi. Yang dari pertanyaan pertama di, oke. Berapa persen nih? Kenapa Pak? Sudah setengah lebih.
Oh, Oh, berarti sudah Wah, duhur, ada Pi. juga. Silakan lanjut, Pak Imam. oh iya ya. Lanjut dulu Pak MD, saya juga ke masjid dulu. Iya iya iya. Jangki matikan Zoom-nya Pak Salidi. Ceritanya ini dari awal dulu ya, dari kita dokter. Kita masukkan pasien, simpan. Sudah ada pasiennya dirawat jalan. Ceritanya ini dokter, pasiennya sudah masuk di dokter. Kemudian dokter di halaman di dokter melakukan permintaan laboratorium dari dokter, pasiennya mau disuruh untuk periksa lab. Jadi di situ pemeriksaan laboratorium. Nah, ini lembar format untuk dokter untuk mengisi. Jadi misalnya indikasi klinis dokter bilang oh ada misalnya demam. Nanti informasi tambahannya ini saja dokter ceritanya ini. Terus apa yang mau diperiksa? Yang diperiksa itu misalnya gulanya misalnya gula. Nanti tinggal dicentang sini sama dokternya. Nah, terus dokternya centang ini glukosa sewaktu. Dokternya tinggal simpan. Yes. Proses simpan selesai. Nah, sekarang sudah ada di laboratorium. Laboratorium itu permintaan lab PK. Nah, sudah ada nama pasiennya. Ini kan tadi pasiennya sudah dilayani. Sekarang pasien yang ini misalnya diorama ini diklik di sini pas diambil sampel, simpan. Oke, pasiennya sudah diambil sampelnya. Setelah itu pasien kan setelah ambil sampel diperiksa, kemudian keluar hasilnya. Nah, diklik lagi nama pasiennya, terus diklik hasil. Nah, dari hasil ini, dari formnya yang di lab, dia isikan misalnya siapa dokternya atau dokter yang merujuk pasiennya, terus petugasnya siapa yang memeriksa. Misalnya siapa yang memeriksa petugasnya, nanti dipilih. Tinggal di sini hasil. Nah, dari sini hasil, nanti ditulis hasilnya, misalnya gulanya 546. Kalau posisinya seperti ini, baru kemudian disimpan. Nah, proses simpan selesai, nanti dirawat di riwayat pasiennya. Salah pasiennya. Nanti di riwayat pasiennya tidak akan kelihatan. Sebentar, agak loading. Tunggu sebentar karena jaringannya juga karena saya lagi di rumah, jaringannya kurang. Tidak lama memang kalau di sini di riwayat perawatan. Nah, nanti di sini hasilnya. Tidak ada pemeriksaannya, glukosa sewaktu. Hasilnya itu kosong di sini. Hasil yang ada cuma satuannya saja, miligram per desiliter. Kenapa? Karena tadi cara menginputnya salah. Jadi misalnya karena hasilnya tidak muncul di sini, harusnya muncul di sini. Jadi sekarang kita permintaan lab lagi. Misalnya ini kita golongan darah. Kita bikin permintaan baru. Jadi kita simpan. Nanti di laboratorium
muncul permintaan labnya. Seperti tadi, ambil sampelnya, simpan, kemudian oke, kemudian klik lagi pasiennya, hasil. Nah, ini diisi lagi dokternya yang merujuk pasiennya, diisi sama pegawai, diisi pegawainya. Nah, nanti di sini hasilnya kita tulis, misalnya ini. Kita kalau begini kan belum, jadi harus di enter, Bu. Nah, ini kan belum, jadi harus di enter atau kita klik di luar sini. Nah, keterangan atau misalnya kita kasih keterangan rendah misalnya atau apa tuh. Nah, sekarang kita tinggal simpan. Yes. Oke. Nah, nanti dari sini kelihatan hasilnya. Kalau misalnya mau lihat, oh tadi ini saya orang lab. Kalau mau lihat hasil labnya tadi di mana, di sini. Kan tadi ini permintaan lab PK, berarti periksa lab PK. Nah, ini hasilnya yang tadi. Ini tadi yang pertama, yang hasilnya tidak ada hasilnya. Tidak ada hasilnya di sini, harusnya ada hasilnya di sini. Yang tadi yang pertama yang saya salahkan, kasih salah hasilnya. Nah, ini pemeriksaan yang kedua itu di sini. Nah, ini kan hasilnya tadi. Nah, yang pemeriksaan pertama tadi yang ini yang 200. Kemudian yang ini yang tadi yang kosong saya kasih kosong tadi, yang saya kasih salah caranya menginput. Nah, nanti hasil keduanya itu ada di sini. Jadi tidak perlu dibuka tadi kayak saya dari dokter. Tidak perlu dibuka yang ininya, tidak perlu dibuka cara lihatnya. Cara lihatnya itu lihat di sini saja, data pemeriksaan lab PK. Yang di sini laboratorium periksa lab PK. Di sini akan muncul semua. Nah, misalnya di sini juga bisa dilihat. Terus kalau misalnya saya mau tambah item pemeriksaan yang ada, nah, diklik di sini tarif lab. Nah, nanti masuk di sini tarif lab. Nah, di sini ada semua ada semua item pemeriksaannya. Misalnya apa mau kita kasih masuk. Misalnya kayak tadi, misalnya saya mau bikin gula misalnya. Nah, input data. Misalnya klik baru, misalnya saya mau bikin pemeriksaan gula. Nah, atau pemeriksaan apakah namanya. Diklik di sini, kita pilih misalnya dia pasien BPJS atau apa, rawat jalan, PK. Di sini PK ya, PK. Pemeriksaan klinis. Nah, kita simpan. Nah, setelah itu yang tadi yang kita cari, yang mana misalnya ini pemeriksaan gula yang tadi yang saya sudah bikin. Kita klik kanan, klik template laboratorium. Nah, di sini template laboratoriumnya kita klik yang hijau ini. Nah, nanti di sini misalnya pemeriksaan apa? Misalnya glukosa. Nah, glukosa sewaktu misalnya, sewaktu. Nanti satuannya misalnya miligram per desiliter. Nah, saya lupa ini apa nilai rujukan LD ini, lupa saya ini. LA. Nah, yang jelas di sini kayak ada yang rendahnya, tingginya. Nah, terus ini satuannya. Nah, sekarang kita mau tambah lagi, misalnya tambah lagi misalnya glukosa puasa. Nah, satuannya sama. Kita klik setelah kita selesai mengetik di sini, kita pindahkan kursornya. Nah, sekarang kita tinggal simpan. Yes. Sekarang sudah tersimpan. Jadi nanti ketika dokter misalnya di sini pasiennya klik kanan, terus dokter mau pemeriksaan lab. Nah, nanti kan kita cari tadi itu yang sudah kita masukkan apa tadi ya, gula. Ini kan sudah ada pemeriksaan gula, kita centang. Nah, nanti template-nya itu misalnya ada gula puasa, gula sewaktu akan muncul di sini.
Begitu kira-kira Pak atau Ibu. Ya. Masih ada lagi? Apa lagi yang mau kita tanyakan? Atau petugas labnya? Coba kita. Mana ini petugas labnya tadi? Siapa tahu ada lagi yang mau ditanyakan? Ada lagi yang mau ditanyakan? Ya, tanyakan saja kalau misalnya ada yang mau ditanyakan nanti biar enggak misalnya topiknya hari ini apa, terserah mau mau bertanya soal apa. Terus apa lagi kemarin itu yang mau ditanya yang jalan. Kalau di Sendana 2 tiap hari menginput. Iya, Pak. Oh iya. Sudah berapa anu di dalam? RM di dalam? Di kartu? 7.000-an. Banyak, Midi. Kalau saya di Tobadak sini masih berapa ini? Oh ya, mana? Oh, bukan. Salah, Kak. Ini sudah berapa? 4.000. Bukan ini semua. Kalau saya kayaknya sudah 4.000-an. Ini 4.800 pasien di dalam. Kalau connect Miki sama BPJS kan enak kalau connect Miki sama BPJS. Sudah di bridging tuh, jadi kalau ada pasien bisa dicek nomor BPJS-nya di sini. Oh, salah. Salah nomor BPJS-nya. Kalau kami kan kalau di sini sudah itu apalagi sudah bridging sama Piker. Jadi kalau saya mau merujuk dari dari apa? Mau merujuk adakah pasien dulu kemarin? Muncul di sini. Ini pasien yang rujukan BPJS, jadi tinggal di sini cetak rujukan spesialis Piker. Oh, ini langsung muncul di sini. Jadi tanpa harus saya lewat itu, tanpa harus lewat Piker lagi. Atau kalau yang kunjungan sehat, kunjungan sakit pun enggak ada. Sorry di sini dia kunjungan sehat. Kunjungan sehat. Kunjungan sehat. Kunjungan sehat. Ini ada kunjungan sehat. Kunjungan sehat. Kalau yang kunjungan sakit, ini kunjungan sakit semua. Dia masuk di ini data kunjungan. Bukti kunjungan. Ini bukti kunjungannya kalau dia sudah berkunjung ke rumah sakit, ke puskesmas, ada nomornya dari BPJS semua. Iya, itu kalau sudah connect sama BPJS. Jadi enggak capek menginput lagi. Kira-kira. Terus ya. Nanti itu kan ketara misalnya
nomor kunjungannya berapa, dia keluhannya apa. Jadi langsung masuk di BPJS-nya. Saya bukakan Neckline. Nah, misalnya yang kemarin, misalnya ini kemarin tanggal 21 tes. Ini misalnya ini kayak ini tadi yang ini lalu Rubama misalnya. Ini kan dia dia akan muncul di sini kalau sudah diinput. Coba saya setting dulu database XML. Pikir mana pikirnya? Coba saya rubah dulu supaya bisa saya ngecek BPJS tidak connect ini. Password. Oke Bapak Ibu, nggak bisa kayaknya ini input lagi error jadinya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Sendana 2, Pak. Oh iya. Bagaimana kalau konseling chatting, Pak? Kenapa? Konseling chatting. Yang itu MTBS kan sekarang jadi klaster nih. Ceritanya apa? Apa tadi kita bilang? Konseling chatting, Pak. Bagaimana? Ada juga itu di aplikasi. Oh, pasien